Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Bagaimana kabarnya? Haleluya. Baik, mari kita tenangkan hati kita, kita teduhkan hati kita untuk memulai ibadah kita. Haleluya Yesus. Mari kita teduhkan hati kita, agar kita bisa dapat mendengar Allah berbicara kepada kita. Haleluya Yesus. Dalam ayat firman Tuhan mengatakan bahwa hendaklah kamu menjadi tenang sehingga kamu dapat berdoa. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Mari kita mulai mengucapkan korban syukur kita kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan kurban syukurku yang terbaik bagimu. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita ulangi pujian kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa
syukurku kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Hatiku bersyukur kepadamu ya Allah penyelamatku. Aku hendak memuji dan meninggikan Engkau ya Tuhan gunung batuku. Ya Allah penyelamat hidupku. Aku hendak bernyanyi bagimu ya kekasih jiwaku. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang hebat. Engkau Allah yang mulia Tuhan. Engkau Allah yang perkasa. Engkau Allah yang agung. Engkau Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Ku bawa korban syukur
segala hormat, segala kemuliaan, segala keagungan, segala kejayaan hanya bagi nama-Mu Allah yang hidup ya Tuhan. Kami sudah siap untuk memuji nama-Mu, membesarkan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami bawa ibadah kami ini dari awal pertengahan kiranya berakhirnya di dalam nama Yesus. Mari yang pertama kita katakan haleluya, amin. Baik, sekali lagi shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Boleh turunkan maskernya, beri senyum ke kanan kiri. Haleluya. Baik, mari kita pujikan, serukan namanya. Baik, Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita dapat teduhkan hati kita, sehingga kita boleh menerima firman yang dari Allah. Sebab kita tahu manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Minta Allah berfirman secara pribadi masing-masing kepada kita, sebab dari sana kita hidup. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Temui hati kami masing-masing ya Bapa. Haleluya Yesus. Akan nyanyikan pujian jadi sepertimu. Haleluya Yesus.
takkan meninggalkan. Haleluya, haleluya. Dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku Tuhan, Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salin-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti. baik saya kembali menjemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita ulangi pujian kita dari awal. Bapa kami Setia. terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Takkan Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Ubah hati kami. Dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku Hanya untuk berdiri. tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih
saja kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau jadi seperti-Mu, kiranya Engkau mengubahkan kami, memberi kepada kami pemahaman yang baru tentang Engkau. Kasih karunia-Mu turun ke atas kami yang mendengarkan firman. Kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tes, oke. Baik, shalom saudara-saudara sekalian. Saya percaya bahwa kita semua diberkati oleh Tuhan walaupun kita ada di tengah-tengah pandemi, ya, keadaan yang tidak menentu. Seorang teman 2 hari lalu kami bincang-bincang, walaupun dia juga dari sekolah Alkitab, dia mengatakan, saya mempertanyakan, Tuhan Engkau di mana sih? Gitu. Mau apa Tuhan sebenarnya dengan keadaan sekarang, ya kan? Kita semua ada pertanyaan dan pertanyaan itu wajar tuh, karena kita menghadapi kondisi yang tidak menentu. Dan saudara-saudara, teman saya itu bercerita bahwa kemudian waktu dia tanya, Tuhan apakah Engkau ada dalam situasi ini? Lalu Tuhan memberi sebuah jawaban yang menurut dia alamiah, tapi kemudian mengajarkan dia pesan Tuhan. Tiap pagi kalau dia buka pintu, dia baru sadar ada kupu-kupu. Kupu-kupu kecil warna putih yang selalu akan terbang di depan dia, lalu terbang mendekat dan terbang pergi. Tiap kali dia mengatakan sejak dia bertanya, Tuhan di mana Engkau? Dan kemarin dia kirim video itu buat saya dan dia mengatakan, ya, Tuhan seperti bicara kemudian kepada saya bahwa saya ada, Tuhan ada. Saudara-saudara, di dalam firman Allah sebenarnya bagi orang Israel ada sebuah bentuk yang mirip seperti yang sedang kita hadapi dari tulisan Mazmur, sedang mempertanyakan keadaan yang tidak menentu. Mazmur 121 adalah sebuah mazmur yang kemudian menceritakan bagaimana pergumulan orang Israel ketika mereka berhadapan dengan keadaan yang tidak menentu. Dalam ziarah mereka, orang Israel, mereka akan berhadapan dengan gunung yang tinggi, perjalanan lembah, dan semua keadaan-keadaan yang tidak menentu. Dan mereka mempertanyakan pertolongannya datang dari mana. Pertolongannya berasal dari mana. Dan kita percaya bahwa keadaan itu mungkin yang sedang kita gumulkan. Mazmur 121 menceritakan kepada kita, atau teks ini merupakan teks yang terkait dengan sebuah nyanyian. Nyanyian iman dari orang Israel, para peziarah yang dalam setahun 3 kali mereka akan pergi, semua orang Israel dari luar Yerusalem akan pergi kembali ke Yerusalem, lalu mereka akan pergi beribadah, beraboda di atas Gunung Sion, beribadah kepada Allah. Dan dalam perjalanan itu mereka kemudian biasanya bernyanyi. Jadi ini sebenarnya mazmur nyanyian ibadah. Jadi sementara mereka berjalan mendaki, mereka akan nyanyi itu. Mazmur 121. Jadi kalau mau dia nyanyikan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana datangnya pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia takkan biarkan kakimu goyah. Jadi mereka bernyanyi. Nyanyian itu sekaligus menjadi sebuah refleksi, sebuah perenungan, sebuah penggambaran mengenai apa yang mereka hadapi perjalanan bersama Tuhan. Makanya kalau saudara dulu pernah membaca, ada buku yang mengatakan perjalanan Kristen itu seperti seorang musafir. Ada yang pernah tahu itu? Boleh lihat tangan, saudara pernah baca itu atau dengar itu? Pasti generasi zaman now mereka enggak tahu. Ibu pernah baca? Ya, saya ingat dulu kekristenan awal. Untung pernah baca? Enggak pernah. Pasti itu orang Kristen yang lama yang pernah baca itu. Karena itu buku bacaan yang bagus sekali. Perjalanan seorang musafir. Ya, karena mereka adalah begitu. Gambaran hidup mereka. Mereka berjalan sebuah perjalanan bersama Tuhan. Jadi Mazmur ini adalah sebuah refleksi yang saya lihat sebenarnya mirip dengan keadaan kita.
di masa pandemi ini. Pergumulan mereka adalah pergumulan yang mirip dengan kita. Pergumulan perjalanan para peziarah Israel ini saya ambil sebagai gambaran bagaimana kita melihat pergumulan kita dengan COVID-19. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan yang mungkin sudah lelah, sudah capek, sudah bosan, lalu mau apa lagi? Ya, awal-awal kita pikir akan kemudian semua normal di bulan Januari, ternyata kembali lagi besok kita mulai dengan PSBB, saudara-saudara. Jadi keadaan rasanya tidak menentu, saudara-saudara. Saya mau memakai gambaran yang sama dari para peziarah Israel dari Mazmur 121 untuk menolong kita melewati tahun baru yang tidak menentu dengan keadaan COVID yang ada. Dengan pandemi yang sedang kita gumulkan. Saudara-saudara, para peziarah Israel dari Mazmur 121 ini adalah para peziarah yang melakukan perjalanan panjang. Mereka penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan karena ini kesempatan beribadah. Saya sudah katakan di awal, mereka akan naik ke gunung Tuhan, berabodah kepada Tuhan, beribadah. Nah, waktu mereka punya kesempatan itu, di sisi lain yang muncul adalah was-was. Rasa khawatir, rasa takut ya, karena ada bahaya besar menghadang di depan. Sama seperti kita yang datang beribadah, kita berharap Tuhan menolong, tetapi ada was-was juga di hati kita. Kondisinya mirip, tetapi saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, firman Allah di Mazmur 121 menceritakan bagaimana pemazmur memiliki pengenalan yang benar tentang Allah. Identitas Allah digambarkan dengan sangat baik, menunjukkan bahwa pemazmur mengenal siapa Allah dalam hidupnya. Dan itu menjadi turning point, itu yang menjadi pokok yang besar, itu menjadi anugerah yang besar, itu menjadi sumber pertolongan terbesar karena dia mengenal dan memahami Allah dengan sesungguhnya. Sama halnya dengan mereka, itulah yang harus kita punya, saudara-saudara. Di tengah pandemi ini, kita perlu itu sebagai para peziarah, orang-orang anak-anak Tuhan yang sedang berabodah kepada Allah di dalam dunia ini. Kita adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah di dalam dunia ini karena sesuai dengan prinsip dari gereja, sesuai dengan moto gereja, terhubung dengan Allah dan sesama. Kita mau menjadi orang-orang peziarah rohani, orang-orang yang bisa merefleksikan perjalanan iman kita dari Mazmur 121. Apa yang mereka hadapi? Kesenangan apa yang mereka hadapi? Kesenangan bertemu Tuhan, tapi menghadapi dua tantangan besar. Tantangan pertama adalah rasa tidak aman. Tidak aman karena ada bahaya kejahatan yang mengancam. Ada niatan buruk, ada keadaan yang diperlakukan oleh manusia kepada mereka. Ada kondisi yang tidak aman oleh karena perbuatan manusia. Sementara yang kedua, ketidakbersahabatannya alam. Kondisi unconditional dari nature, dari keadaan alam yang membuat mereka begitu lelah. Saudara-saudara, mungkin hal yang sama juga dialami oleh kita. Tapi saudara-saudara, waktu Mazmur 121 ayat 1 sebagai sebuah pertanyaan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ayat 2 kemudian menyerukan, jawabannya adalah bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan. Dialah yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara, ayat 2 ini menjadi ayat yang merupakan ayat kunci untuk memahami sebenarnya pemahaman dari pemazmur ini. Para peziarah yang sedang ketakutan, mereka dari jauh karena kebanyakan mereka di luar dari Yerusalem. Dan mereka tidak punya live streaming seperti kita. Buat saudara yang di rumah beruntung karena sekarang ada live streaming. Beda dengan mereka yang tidak punya live streaming. Mereka harus pergi, tidak bisa diwakilkan. Dan it's good. Itu baik. Beribadahnya tidak bisa diwakilkan oleh kakek, nenek, orang lain. Tapi harus masing-masing. Saudara-saudara, karena itu saudara yang ada di rumah, saudara harus ingat walaupun tidak ada di gereja, saudara tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Ibadah saudara harus kepada Allah. Boleh bilang amin, saudara-saudara.
Nah, mereka di dalam perjalanan yang tidak bisa diwakilkan itu, mereka menemukan ada tantangan besar, sekurang-kurangnya 2 tantangan yang saya berikan. Dari upaya manusia lalu dari alam. Tetapi saudara-saudara, apa yang terjadi? Kemudian mereka menyebutkan pertolonganku ialah dari Tuhan. Karena itu pagi ini saya mau mengangkat Mazmur 121 ayat 1 sampai 8 dengan memberitahu kita asal ada Tuhan itu cukup. Mari kita sebut sama-sama, asal ada Tuhan itu cukup. Lagi 1, 2, 3, asal ada Tuhan itu cukup. Saudara-saudara, asal ada Tuhan itu cukup, karena memang kemudian pemazmur dalam peziarah, sebagai peziarah, mereka memperlihatkan bencana, tantangan yang sangat besar, tapi waktu penyebutan pertolonganku dari Tuhan, everything change. Semua berubah. Cara pandangnya berubah. Pernyataan-pernyataan Mazmur menjadi pernyataan yang menguatkan. Karena asal ada Tuhan, itu cukup. Saudara-saudara, kalau begitu apa yang harus kita tunjukkan? Karena Tuhan itu lebih dari cukup buat kita. Karena Dia adalah Tuhan yang menciptakan dan yang menyelamatkan. Dialah pencipta yang menyelamatkan. Dia yang menjadikan langit dan bumi. Sebuah istilah yang biasa, istilah kuno dari orang-orang Ibrani, dari orang-orang Yahudi, dari orang-orang Israel, untuk frasa yang mengatakan bahwa ya, I do believe, aku percaya. Sebuah kepercayaan yang sangat klasik yang mengatakan tidak ada lagi yang lain. Hanya itu, Dia pencipta. That's why I'm here. Dia ada, Dia pencipta, Dia yang menciptakan. He is creator God. Dia Allah yang menciptakan. Dan karena Dia menciptakan, yang lain adalah cukup kalau Dia ada. Amin, saudara-saudara. Apa yang harus kita lakukan? Berlindung pada Tuhan. Dalam pernyataan Mazmur, saudara-saudara, dia menyebut pertolonganku adalah dari Tuhan. Dialah yang menjaga aku. Saudara-saudara, pernyataan ini membawa mereka untuk kembali datang kepada Tuhan. Dalam perjalanan minimal 3 kali dalam setahun itu, mereka mengenal kondisi perjalanan yang panjang. Perjalanan yang melewati lembah, melewati gunung, padang pasir. Keadaan yang tidak menentu. Lalu mereka akan berhadapan dengan gunung-gunung yang tinggi di mana para penjahat perampok bersembunyi di baliknya. Sehingga perjalanan itu menjadi perjalanan yang uncomfortable. Perjalanan yang sama sekali tidak nyaman. Karena mereka harus berhadapan, mereka harus pikir tidak ada bodyguard, tidak ada penjaga buat mereka pada waktu itu. Tidak ada yang bisa bayar penjaga di sana. Yang harus mereka hadapi adalah para perampok, para penjahat, perampok yang sangat kejam, yang tidak segan mengambil nyawa orang. Kalau saudara ingat kisah orang Samaria yang baik hati, peristiwa itu menggambarkan demikian. Karena memang perjalanan itu perjalanan yang tidak menyenangkan. Ada kejahatan yang siap menghadang di depan mata. Ada orang-orang yang berencana buruk terhadap mereka. Upaya manusia untuk menjatuhkan. Saudara-saudara, keadaan ini mungkin sama dengan kita. Ada seorang teman yang mengatakan kepada saya, sudah pandemi begini seharusnya dia dipromosikan, tapi ada orang lain kemudian potong di tengah dan perjalanan karirnya menjadi putus. Ada orang-orang yang berbuat jahat. Saudara-saudara, tapi mari kita percaya bahwa orang yang berlindung pada Tuhan, orang yang naungannya adalah Tuhan, dia akan mengatakan asal ada Tuhan itu cukup. Karena Tuhan akan membuat perbedaan. Sekalipun mungkin orang lain berbuat jahat, kita dapat dampak, lalu kemudian rasanya karir kita menjadi berhenti. Saudara harus percaya Tuhan punya tempat yang lebih istimewa buat kita. Mari kita percaya bahwa rancangan-rancangan kejahatan oleh manusia tidak akan membatasi rancangan Allah yang lebih besar atas hidupmu. Dosen pembimbingmu yang sulit ditemui sekalipun tidak bisa membuat saudara kehilangan rancangan Allah.
Saudara mesti percaya itu. Bos saudara yang mungkin tidak mempedulikan saudara. Sekali lagi saudara mesti tahu, apa yang dilakukan oleh manusia rangsangan jahat. Kalau Tuhan berkehendak, orang yang berlindung pada Tuhan, Tuhan menjadi cukup buat dia. Tuhan memberi rasa aman di dalam kita. Ya enggak apa-apa. Kalau mau diambil ya monggo, yang penting hatiku tetap percaya gunung batuku adalah Allah. Dia tempat perlindungan bagiku. Di dalam masa kini kejahatan juga kejahatan yang berbeda. Iblis telah membuat segala sesuatu, segala kesenangan merampas ketenangan hidup. Ketenangan tidak saja dirampas oleh karena orang-orang yang berniat jahat, tapi iblis sendiri telah membuat kejahatan yang luar biasa dengan merampas kesenangan yang tempat yang seharusnya Tuhan ada di situ. Kesenangan diberikan kepada kita, kenyamanan oleh hal-hal yang bersifat palsu, materi, status, kedudukan. Sehingga orang kemudian tidak lagi berlindung kepada Allah, tapi berlindung kepada hal-hal yang sifatnya sementara. Saudara-saudara, ada seorang yang bernama Blaise Pascal, seorang ahli matematika dan penemu mesin hitung, seorang yang sangat religius. Dia menyebut begini, dalam hati manusia ada satu ruang kosong yang tidak dapat diisi oleh siapapun, bahkan oleh sisi dunia. Hanya Tuhan Sang Pencipta yang mampu mengisinya. Dan saudara-saudara, bagi orang Israel, para peziarah, mereka tahu bahwa ya itu dia. Bahwa di tengah-tengah semua kehebatan mereka, saudara harus tahu bahwa orang Israel itu orang pintar. Mereka sangat pintar. Di dunia ini orang Israel itu orang paling pintar. Peristiwa pertama kali kita mengalami krisis moneter, itu karena ada satu orang Yahudi yang menarik semua keuangannya di Asia. Asia Tenggara, orang katakan dia bersin, Asia Tenggara kena flu semua. Orang pintar, kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang memang Alkitab katakan mereka diberkati oleh Tuhan. Tetapi saudara-saudara, mereka menyadari mereka punya semua. Orang-orang pintar yang ada di Gedung Putih itu kebanyakan orang-orang itu. Orang-orang Yahudi, orang Israel. Orang-orang yang pandai, orang matematis, orang-orang yang pintar sekali. Saudara-saudara, tapi saudara harus ingat, buat mereka dengan semua yang mereka punya, kepemilikan yang mereka punya, mereka tahu Tuhan pencipta. Mereka mendeklarasikan penciptanya adalah Tuhan, yang meng-create, yang membuat hidup mereka itu Tuhan. Sehingga rongga yang kosong dalam hidup manusia itu tidak bisa diisi yang lain kecuali oleh Tuhan. Bilang amin. Sehingga orang yang berlindung kepada hal yang lain, kesenangan duniawi yang bersifat sementara, ketahuilah bahwa saudara tidak dapat mengisinya karena tempat itu milik Tuhan. Kecuali bila Tuhan ada di situ, maka semuanya akan menjadi baik. Tapi seandainya tidak, maka akan muncul reaksi yang negatif. Kalau rongga ruang yang kosong itu diisi oleh hal yang lain, maka akan muncul reaksi yang negatif. Reaksi itu adalah ketidakpuasan. Sama sekali tidak akan puas. Karena ada ruang yang hampa, akan terus mencari apa sih. Dan sampai pada titik di mana kita datang kepada Tuhan, barulah itu bisa terpenuhi. Jika tidak, yang muncul dari ketidakpuasan itu adalah orang-orang yang kemudian menjadi serakah. Enggak pernah cukup satu. Mau lagi. Tidak pernah ada rasa cukup. Keinginan untuk memiliki lebih itu mendorong dia sampai pada akhirnya berbuat kejahatan sebagai hal yang biasa. Menipu, berbohong, korupsi, ya, melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Berzina, melakukan tindakan-tindakan yang kemudian menyakiti hati Tuhan. Berkelahi, merampas hal milik orang lain. Semua itu terjadi oleh karena ada rongga di dalam diri manusia yang tidak dikembalikan kepada Tuhan, Sang Pelindung sejati itu. Dan kalau sudah tidak pernah merasa cukup,
akan sulit baginya untuk bersyukur. Dan orang-orang seperti ini hidupnya akan lelah. Kelelahan. Karena terus mencari, kurang. Saya sudah temui orang-orang kayak gitu, kelelahan. Lelah karena ini kurang, selalu ingin mencari. Mendatangkan stres, dan orang itu tidak pernah menikmati hidup. Tidak pernah enjoy their life itu, saudara-saudara. Padahal Pengkhotbah 6 ayat 2 bilang begini, ada orang yang dikaruniai Allah kekayaan, dikaruniai harta benda, dikaruniai kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan apapun yang diinginkannya. Perhatikan, yang dia inginkan. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk apa? Menikmatinya. Melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang paling pahit. Saudara-saudara, ada orang yang kayak gini. Kita harus ingat bahwa ya, kalau orang berlindung pada Tuhan, Dia beri kita kuasa untuk menikmati. Tidak hanya kerja, kelelahan, terus mencari, tapi kemudian gak menikmati, gak enjoy their life. Gak bisa enak kayak orang lain cuman makan tahu tempe pakai sambal, waduh enak. Apalagi kalau orang Papua asal ada ikan cakalang, bakar dia, bikin colo-colo, enak, saudara-saudara. Rasanya nikmat sekali hidup. Nggak harus cari-cari segala sesuatu yang tidak perlu. Karena buat dia itu cukup. Ada orang-orang yang nggak bisa begitu. Orang yang berlindung pada Tuhan, kepuasannya itu terletak pada kenikmatan di dalam hati. Amin. Di hati, nggak di luar. Bukan karena banyak yang kita miliki, saudara-saudara. Bukan karena apa yang saya punya. Tapi ada di dalam hati. Menikmati kehidupan, menikmati apa yang Tuhan kasih, pasangan yang Tuhan beri, anak yang Tuhan beri, pekerjaan yang Tuhan beri, karir yang Tuhan beri, semua yang Tuhan beri di sekeliling kita, komunitas gereja yang Tuhan beri, paling menikmati, paling enak. Karena hidup kayak begitu paling nikmat, saudara-saudara, ya enggak? Saudara-saudara, saya bersyukur dalam hidup. Karena ibu saya investasi dalam hidup manusia, saya menikmatinya hari ini. Saudara, saya tahu orang tua saya bukan orang kaya, kami 11 bersaudara, tapi di rumah kami masih ditambahkan dengan anak-anak dari kampung yang mau datang sekolah. Jadi rumah kami yang hanya ada 2 kamar plus dapur yang agak besar, jadi tempat semua orang tinggal di situ. Ya, kami 11 tambah papa mama 13, belum tambah keluarga yang lain. Jadi tidurnya kayak ikan pindang. Tapi saudara-saudara, hari ini saya tahu apa yang ditabur mama saya, hari ini saya nikmati. Kemana-mana saya bisa menikmati apa saja. Saudara-saudara bisa jalan-jalan ke luar negeri, gak punya duit. Saya pernah ke Sumatera hanya dengan 1.500 di kantong. Saudara tidak percaya? Ini kesaksian hidup. Saya sampai di Sumatera, sampai pulang uang 1.500 itu masih ada, saudara-saudara. Jadi modalnya 1.500, sekarang tidak bisa, saudara-saudara. Sangat menikmati hidup, bisa pergi di Danau Toba. Orang tanya, "Woi, enak sekali hidup kamu." Ya kalau dulu sudah ada foto-foto kayak sekarang, dulu masih foto hitam putih lah ya. Saudara-saudara, wah sudah banyak. Saya sudah keliling hampir seluruh Indonesia. Saya pergi ke luar negeri, saya sekolah ke luar negeri. Saya punya uang, saya tidak punya uang. Saya tidak punya uang, karunia menikmati saja, ya. Untung ya, menikmati suami yang ganteng, ya, anak-anak yang bertumbuh. Saudara-saudara, nikmati hidup kita, saudara-saudara. Mari kita berlindung kepada Tuhan. Asal ada Tuhan, itu cukup. Di tengah-tengah keadaan pandemi ini, asal ada Tuhan itu cukup kalau kita percaya pemeliharaannya yang sempurna. Mari kita lihat selanjutnya dari firman Allah menyebutkan kepada kita bagaimana kemudian para peziarah ini melihat Tuhan. Mereka melihat
bagaimana Tuhan pelihara mereka. Bukan saja Tuhan menyelamatkan mereka, tapi Tuhan juga menunjukkan pemeliharaan kepada mereka. Sebuah pemeliharaan yang terkait dengan seluruh kehidupan mereka. Dari kepala sampai kaki, saudara-saudara. Ya, bagian yang bicara mengenai kaki yang tidak akan goyah. Lalu bagian yang bicara mengenai sebuah naungan. Tangan kanan yang menopang penjagaan terhadap kecelakaan nyawa. Terkait dengan kebutuhan finance mereka. Terkait dengan kecukupan mereka. Semua Tuhan sediakan. Sebuah pemeliharaan yang bersifat sempurna. Tidak hanya satu bagian. Sebuah penyertaan yang sangat ketat seluruh dari bagian hidup mereka. Sebuah pemeliharaan yang sesuai dengan hukum Allah. Saudara-saudara, mari kita lihat tiap-tiap bagian. Kendala kedua yang dialami seperti saya katakan tadi adalah kendala yang terkait dengan kondisi alam. Yang tidak bisa diprediksi, saudara-saudara. Ayat 6 menunjukkan kepada kita bagaimana mereka berhadapan dengan alam dari padang pasir yang begitu keras. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang dan bulan menyakiti pada waktu malam. Saudara-saudara, ini kan mungkin pertanyaan, kok bisa bulan menyakiti? Kalau bulan bisa ngomong, dia bilang, hah? Saya menyakitimu? Enggak lah, saya beri sinar supaya orang yang bisa pacaran duduk di pinggir pantai, mendengar ada desiran air ombak itu, lalu kemudian mengatakan, sayang, I love you, bertubi-tubi. Begitu ada ombak datang, dia lari menyelamatkan diri, tsunami datang, selamatkan diri, pasangannya ditinggal, kabualan. Saudara-saudara, tapi berbeda saudara-saudara. Keadaan yang dihadapi oleh para peziarah Israel, mereka menghadapi keadaan alam yang mereka lewati, itu keadaan alam yang tidak menentu. Karena padang pasir, maka siang menjadi sangat terik. Matahari begitu menyakiti mereka, saudara-saudara. Sebuah cuaca yang sangat ekstrim. Pada waktu siang suasana panas sebagai gambaran matahari yang menyakiti. Jadi ini adalah sebuah simbolisme yang menggambarkan kondisi mereka. Panas yang menyengat kulit, yang kemudian membuat mereka sangat kesulitan, saudara. Dan karena itu hal kemudian menimbulkan rasa haus yang berkepanjangan, kondisi tubuh kekurangan air, ya, tidak ada air mineral di sana, saudara-saudara. Kondisi tubuh menjadi lelah karena kekurangan air, lalu mereka menjadi lemah. Itu sebabnya dikatakan matahari menyakiti engkau. Lalu kemudian bulan, apa yang dilakukan oleh bulan pada waktu malam, karena itu padang pasir, maka suasana dingin membuat mereka sangat membeku, dan itu digambarkan dengan bulan. Yang oleh karena terang bulan itu dingin yang membeku, mereka harus cari tempat yang kemudian mereka merasa cukup hangat. Dan mereka tidak bisa bersembunyi, lalu datanglah binatang buas yang siap menerkam mereka. Di keadaan yang tidak menentu seperti ini oleh mereka kemudian dikatakan bahwa Tuhan adalah pelindung bagi mereka. Tuhan adalah pencipta. Bahwa dia yang menciptakan alam, maka dia juga yang akan melindungi mereka. Dia akan menunjukkan perlindungan yang menyelamatkan bagi mereka. Dia yang memelihara. Sehingga matahari itu atau bulan itu tidak akan menyakiti mereka pada waktu siang atau pada waktu malam. Saudara-saudara, sebuah pernyataan iman menggambarkan identitas Allah, kepercayaan mengenai bagaimana Tuhan memelihara mereka di tengah alam yang tidak menentu. Demikian juga di tengah pandemi ini, saudara-saudara. Mari kita percaya bahwa kalaupun Tuhan mengizinkan kita umur panjang, kita lewati masa pandemi ini, maka kita semua akan berkata pemeliharaan Tuhan itu cukup. Amin, saudara-saudara. Bahwa dia pelihara kita dan itu cukup. Pemeliharaan yang bersifat sempurna. Ayat 3 menyebutkan kakiku tidak akan goyah.
Ayat 4 menyebutkan penjagamu tidak terlelap dan tidak tertidur. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan itu tidak pernah kebobolan, saudara-saudara. Tuhan tidak pernah kebobolan. Dia akan mengontrol langkah hidup kita, ayat 5 dan 8. Dia akan menunjukkan pemeliharaannya yang luar biasa. Saudara-saudara, asal saja kita harus ingat bahwa Tuhan bisa menyatakan kesempurnaannya. Kesempurnaan pemeliharaannya. Tapi ada bagian manusia yang harus hidup sesuai dengan perintah Allah. Pemeliharaan Tuhan itu sesuai dengan hukumnya, sesuai dengan perintah. Tuhan akan melakukan bagiannya, tapi kita harus melakukan bagian kita. Tuhan akan memelihara kita, kaki kita tidak akan goyah asal kita hidup sesuai firman Allah. Di dalam Keluaran 23 ayat 25, tapi kamu harus berabodah kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan Allahmu. Kalau kamu melakukannya, barulah Ia memberkati roti makananmu, air minummu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Artinya saudara-saudara, kalaupun Tuhan jaga, ada bagian kita yang harus kita lakukan. Bepergian, pulang dari bepergian, mandi yang bersih. Ya kan? Pakai masker, cuci tangan. Lakukan bagian kita. Tuhan akan menyatakan pemeliharaannya kepada kita pada waktu kita kemudian menjadi anak Tuhan yang juga kerja dengan tangan. Jangan malas. Amin. Kita juga mesti kerja. Bercocok tanam. Ada kesempatan sekarang banyak work from home. Ayo kita mengambil bagian kita yang memang Tuhan izinkan. Saudara-saudara, saya mau menceritakan bagaimana Tuhan melindungi kami. Beberapa waktu yang lalu, karena pagi tadi saya sudah cerita, Pak Untung tuh pengen sekali menghadiahkan saya meja rias. Dan saudara-saudara, demi cintanya padaku, laut pun diseberangi ke Papua. Naik pesawat waktu itu, ya kan? Nah, nggak berenang, berenang habis di jalan. Saudara-saudara, lalu saudara-saudara, karena kondisi, lalu kemudian karena ada di rumah, lalu beliau pergi di satu gedung di kampus, lalu kemudian mengambil. Di situ ada barang-barang lah, lalu barang-barang yang tidak bertuan, karena udah lama, lalu ketemulah dengan sebuah kaca, ada kaca ajaib. Dan kaca itu lalu beliau bikin, pokoknya buat lalu kemudian jadilah meja rias dari batu marmer. Beli marmer, pokoknya luar biasa. Berapa waktu kemudian, saudara-saudara, setelah meja rias itu ada yang dibuat dengan kaca itu, sesuatu yang tidak diduga terjadi dalam keluarga kami. Saya seperti merasa, kenapa sih? Saya pikir apa mungkin karena sudah mulai lama di kampus ya, sudah sering sama-sama, jadi secara psikologi ada bergejolak banyak hal. Tapi saya menilai beberapa kali selama ada di rumah itu rame gitu. Apa kecil rame ribut dengan anak, dengan suami, kami suami istri, pokoknya macam-macam. Ada pertanyaan besar begini, ada apa sih di rumah ini? Gitu. Beberapa kali sudah saya temukan, Tuhan berkati gitu. Tapi kemudian kayak ada belalang pelahap yang datang. Shh, shh. Saya pikir apa yang salah? Saya sudah sangat ketat dengan pengeluaran saudara-saudara. Karena pemasukan kurang jadi pengeluarannya mesti dikencengin ini. Menanam di sekitar rumah supaya kebutuhan sehari-hari terpenuhi dengan itu. Ya ada pertanyaan besar. Sampai ada satu peristiwa seperti puncak di mana saya pikir ini kok berantemnya seru banget nih. Ada apa? Lalu ada satu mahasiswi telepon, Bu, saya kok tidur siang ini saya mimpi ibu. Lalu dia cerita mimpinya, saya oke, doain ibu, oke. Lalu saya tanya,
Tuhan ini ada apa? Ini kenapa ada orang lain ngomong? Ini ada semua. Dan Tuhan tuh ajaib saudara. Singkat cerita, dari beberapa pergumulan dengan beberapa teman, kemudian akhirnya saya pikir ini ada sesuatu di rumah yang harus dibereskan. Dan akhirnya Tuhan tunjukkan kaca itu lewat mimpi Pak Untung itu. Wah, akhirnya kita tahu, oh ini. Sebelum kejadian itu saudara-saudara, beberapa kali kami doa karena tiap malam kami doa di keluarga, nyanyi penyembahan. Nyanyi penyembahan bagus tiap malam, tapi mesti dari pagi sampai sore rame di rumah. Saya pikir ada yang salah. Jadi setelah doa peperangan satu kali, dan saya bilang begini, ini kok seperti ada yang harus saya halau. Ada peristiwa-peristiwa alam yang terjadi di rumah kami, sangat macam-macam. Ada macam-macam, saudara, ada ulat-ulat masuk ke dalam rumah, pokoknya macam-macam. Akhirnya saya pikir begini, enggak, ini kita harus doa. Saya doa, ambil waktu doa dengan suami, lalu malam itu kita komitmen. Rumah ini milik Tuhan. Dan begitu kita bilang rumah ini milik Tuhan, saudara-saudara, pernikahan ini milik Tuhan. Tuhan kasih mimpi kepada suami saya mengenai meja itu. Akhirnya kacanya kami pulangkan, kembali ke pemilik yang tak bernama itu. Begitu kami pulangkan saudara-saudara, ada angin panas yang keluar dari rumah. Dan sejak saat itu saya dan suami mengatakan, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Allah. Saudara-saudara, orang yang berlindung pada Tuhan, dia akan percaya pemeliharaan Tuhan itu, tapi dia harus melakukan bagiannya. Kalau saudara membaca di Mazmur 15, nyanyian dari para peziarah yang datang beribadah kepada Allah. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Siapa yang boleh menumpang ke kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Dia adalah orang yang berlaku tidak bercemar, yang melakukan apa yang adil, yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut dengan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap yang melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Saudara-saudara, Mazmur 15 ini menggambarkan kepada kita orang yang tahu bahwa Tuhan memelihara dia dan mengatakan asal ada Tuhan itu cukup. Dia akan menjadi orang yang beribadah, umat yang beribadah kepada Allah. Dia orang yang punya integritas, dia tidak bercelah. Mulutnya tidak mengucapkan perkataan yang menghina orang lain, yang menyakiti orang lain. Dan dia orang yang berlaku adil. Saudara-saudara, kalau saudara demikian, maka pemeliharaan Tuhan akan nyata dan saudara bisa berkata, asal ada Tuhan itu cukup. Karena dia adalah pencipta yang menyelamatkan. Berlindung padanya, percaya pemeliharaan Tuhan itu cukup. Mari kita tundukkan kepala, tim musik saya ajak datang. Ya Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Pertolongan kita datang dari Tuhan. Di tengah kegalauan saudara, mempertanyakan Tuhan, apa yang kau mau dengan pandemi ini? Sama halnya dengan pertanyaan yang muncul di benak saya. Sama juga dengan pergumulan para peziarah Israel yang ketika naik ke gunung Tuhan, mereka mau beribadah, senang beribadah, tapi keadaan tidak menentu, alam tidak menentu. Tapi mereka memandang kepada Allah. Ya Tuhan,
Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku melimpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Ku bawa. Apa yang saudara bawa kepada Tuhan? Apa yang saudara bawa ke tempat kudus Tuhan? Sebuah kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Dia sedang mencari itu. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Seperti orang Israel, mereka sedang berjalan menuju gunung Tuhan. Hari ini kita adalah umat yang menyembah, umat yang beribadah kepada Tuhan di dunia ini, umat yang sedang berjalan sebagai peziarah rohani. Sebuah perjalanan iman yang tidak mudah. Penulis Ibrani mengatakan ini adalah perjalanan iman. Jangan menyerah, saudara-saudara. Asal ada Tuhan itu cukup. Tapi saudara harus buat pilihan yang benar. Berlindunglah kepada Tuhan dan percaya pemeliharaannya dengan berlaku benar di hadapan Allah. Jadi orang yang berintegritas, orang yang mulutnya benar bukan dolak-dalik, orang yang bertindak benar. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Ku bawa. Jadikan hidup saudara persembahan di hadapan Tuhan. Ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Ku bawa. Kami bawa hidup kami ya Tuhan. Yes God. Hidup kami adalah persembahan, persembahan yang kudus kepadamu ya Tuhan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Pagi ini, kalau saudara hampir menyerah dengan keadaan, seolah mempertanyakan, aku memandang kepada gunung-gunung, memandang kesulitan dari perjalanan hidup ini, ketidakpastian, ketidakmenentuan yang membuat saudara lelah, saudara stres, tidak bisa menikmati hidup yang Tuhan beri. Karena bagi Tuhan hidup itu adalah penting, lebih dari yang kita makan dan minum, lebih dari yang kita pakai. Dia mau kita menjadi anak Tuhan yang menikmati perjalanan ini bersama dengannya. Karena kalau dia ada itu cukup. Kalau saudara hampir menyerah dan saudara berkata, ya Tuhan, aku mau kembali bersemangat, bersuka cita karena aku punya Tuhan. Bolehkah saya lihat saudara angkat tangan? Buat saudara yang ada di rumah, hal yang sama berlaku buat saudara. Karena Tuhan hadir bagi saudara di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya pertolongan kami datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah membuat kaki kami goyah, penjaga Israel yang tidak pernah terlelap dan tertidur. Engkau tidak pernah kebobolan. Oh
rekayasa manusia, oleh tindakan apapun. Kami berdoa, lakukanlah perlindungan-Mu bagi kami. Tunjukkanlah pemeliharaan-Mu bagi kami ya Tuhan. Karena kami telah memilih untuk berpihak kepada Tuhan, menjadikan Tuhan gunung batu perlindungan bagi kami. Pagi ini dalam nama Yesus, kemenangan itu terjadi bagi kami. Bagi saudara-saudara kami yang ada di rumah, dalam nama Yesus, terjadilah bagi mereka yang sakit disembuhkan, yang penat dengan semua keadaan dihiburkan, diberi kekuatan, diberikan kemauan yang baru dari Tuhan, kesegaran yang baru dari Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Percayalah bahwa Tuhan akan berjalan. Dia akan mendahului kita. Dia akan memelihara keluar masuk kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Silakan duduk. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa hidup kita ini digambarkan seperti berziarah secara rohani. Perjalanan iman kita tidak lepas dari kesulitan, tidak lepas dari kesukaran. Apalagi dalam menghadapi COVID-19 ini bisa mempengaruhi keadaan kita, baik itu masalah ekonomi maupun iman kita. Namun firman Tuhan sudah jelaskan bagi kita, pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Bahkan asal ada Tuhan itu cukup. Itulah yang memberikan pengharapan bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Amelia yang telah melayani kita di tempat ini, baik ibadah kedua maupun baik ibadah pertama maupun ibadah kedua pada hari ini. Tuhan memberkati kita. Saya akan memberikan satu pengumuman bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 ada ibadah doa dan puasa yang akan dimulai jam 10 pagi. Mari Bapak Ibu, saudara sekalian, luangkan waktu, kesempatan yang indah bagi kita semua. Firman Tuhan katakan bagi kita, Dialah sumber pertolongan bagi kita. Oleh karena itu datanglah kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan campur tangan di dalam persoalan apa yang kita hadapi. Kemudian sorenya ada ibadah kaum muda yang akan dimulai jam 6:30 malam. Lalu kemudian pada hari Minggu depan tanggal 17 Januari 2021 ada ibadah umum. Ibadah pertama dimulai jam 7 pagi, ibadah kedua dimulai jam 9 pagi. Diharap Bapak Ibu saudara sekalian kedatangannya untuk hadirnya untuk tepat waktu. Puji Tuhan. Lalu hari ini kita juga akan memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan maupun kas gereja kita. Kemudian setelah ibadah selesai diharap khusus untuk kaum muda bisa berkumpul bersama-sama karena ada rapat. Puji Tuhan, demikian pengumuman sudah kami sampaikan. Kemudian kami mengucapkan selamat datang yang baru pertama kali hadir ikut ibadah di tempat ini, yaitu Saudara Didin Depawawa. Lalu kemudian Saudara Argi Umbu Dena Gapa. Kemudian Saudara Alugius Dapa yang sudah saya sebutkan tadi. Bisa berdiri. Mari berdiri. Puji Tuhan. Terima kasih, silakan duduk kembali. Kami amat sangat senang sekali apabila terus bergabung di Gereja Salom untuk bisa beribadah bersama-sama, menikmati hadirat Tuhan, kuasa Tuhan bekerja di tempat ini. Puji Tuhan. Saya jemput untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita doakan doa Yabes. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada bala
Biarlah iman kami semakin hari semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Makasih Tuhan, kerinduan kami agar supaya terus memberkati setiap kehidupan kami masing-masing, melindungi, menjagai dalam kehidupan percaya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Engkau sungguh baik bagi kami, di mana Tuhan sudah menolong kami dalam ibadah ini, yang sudah memimpin kami dari awal pertengahan hingga sampai akhirnya. Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan sudah menolong kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, Engkau baik bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa bagi sidang jemaat-Mu tempat ini Tuhan. Engkau menolong apa yang jadi pergumulan kami masing-masing, baik secara pribadi maupun dalam rumah tangga kami. Mungkin ada sakit Tuhan Engkau sembuhkan ya Tuhan. Mengalami kekurangan Tuhan akan cukupkan mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih, ada usaha-usaha yang sedang dikerjakan oleh jemaat-Mu Tuhan. Engkau akan campur tangan, akan membuatnya menjadi berhasil oleh karena campur tangan Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang belum mendapatkan pekerjaan, kiranya Tuhan akan tolong, berikanlah kemudahan supaya mereka mendapat pekerjaan yang layak Tuhan. Kami percaya ada ucapan syukur yang dinaikkan kepada Tuhan. Engkau mendengarkan seruan doa kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebelum kami pulang untuk menuju ke rumah kami masing-masing, Engkau memberkati setiap kami, tangan-tangan kami yang akan memberikan persembahan kepadamu Tuhan, baik itu persepuluhan maupun persembahan untuk kas gereja. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang akan mempersembahkan persembahan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu dipermuliakan dan Engkau memberkati sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau menolong kami ya Tuhan, memberkati kami, memimpin kami ya Tuhan. Begitu juga saat kami pulang, kiranya berkat Tuhan yang sudah kami terima ini boleh kami nikmati dalam sepanjang hidup kami Tuhan. Benih firman-Mu Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi berkat firman Allah akan bekerja dan akan membuat kami menjadi orang yang luar biasa. Kami akan menjadi orang yang penuh dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita bersama-sama mengakhiri ibadah hari ini, mari kita akan berdoa sebagaimana Tuhan mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu saudara sekalian mengangkat kedua tangan kita sebagai tanda untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa kita, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan daripada Roh Kudus yang memberkati mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kali kedua. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Bagi yang percaya katakan amin.